Salam sudah diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62 dalam perikop hal mengikuti Yesus. Ada 3 hal menarik yang ingin saya bahas di sini, dan kalau saudara-saudara merasa apa yang saya bahas ini tidak benar, tidak tepat, keliru, saudara bisa memberikan komentar sehingga dengan kesempatan saya tidak keliru menyampaikan firman Tuhan, dan untuk pertumbuhan iman kita bersama kepada Yesus Tuhan kita. Nah, saudara diberkati Tuhan, hal pertama yang akan saya bahas, kita akan memulai dari ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi ada orang yang bilang kepada Yesus, "Beta akan ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi, aku akan mengikut engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara diberkati Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak punya tempat, tidak punya rumah. Tetapi dalam cerita dalam pelayanan Tuhan Yesus beberapa kali Yesus terpaksa harus menyingkir, menjauh daripada orang-orang yang mengikutinya untuk beristirahat, untuk supaya bisa melepaskan lelah, karena Yesus sebagai manusia tentu ada capek, tentu ada lelahnya. Dan Yesus memberikan jawaban kepada orang ini bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Dan ini adalah gambaran yang Yesus berikan kepada orang ini, dan ini konsekuensi kepada setiap orang yang mau mengikuti Tuhan. Bahwa mungkin saja kita akan kehilangan jam istirahat, kekurangan jam istirahat oleh karena dalam hal pelayanan. Contohnya kalau sebelum pelayanan mungkin kita harus doa puasa, atau tengah malam ada yang telepon, lalu kita bangun, lalu orang yang telepon ini bilang bahwa tolong berdoa dulu karena saya ada apalah begitu, saudara. Dan mungkin atau bisa saja saudara ada di tempat lain, lalu ada berdoa, ada yang telepon, tolong datang ke rumah sakit sebab ada saudara saya yang sakit, tolong kuatkan dia dengan firman Tuhan supaya bisa kembali menjadi bersemangat untuk sembuh. Nah, ini bisa membuat kita menjadi kekurangan jam istirahat, menjadi kehilangan jam tidur, dan ini tentu melelahkan secara fisik, kita lelah. Tapi ini gambaran yang Yesus berikan. Jadi setiap orang yang mau mengikuti Tuhan harus dengan hati yang niat yang kokoh untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan, supaya jangan nanti menjadi banyak mengeluhnya. Nah, saudara berkata Tuhan, ini orang pertama. Nah, orang yang kedua ayat 59, lalu Yesus berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Orang ini Yesus yang bilang dia ikutlah aku, bukan dia yang memberi diri seperti orang pertama. Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Jadi orang ini rupanya orang tuanya meninggal, dia masih dan hendak dikubur, dan dia minta izin untuk pergi menguburkan orang tuanya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudara berkati Tuhan, orang ini mendapat anugerah yang luar biasa, dikaruniai hal yang luar biasa, yaitu diberi kepercayaan memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Berarti bukan hanya satu tempat dia memberitakan firman, tapi di banyak tempat dia akan memberitakan firman. Dan ini hal yang luar biasa, saudara, karena banyak orang ingin memberitakan firman, banyak orang ingin berada di depan untuk berbicara demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi tidak mendapatkan izin daripada Allah. Tapi orang ini dipilih. Orang ini mungkin orang yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap firman, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang jahat. Tetapi kalau Tuhan yang memanggil, siapa yang bisa menolak? Tuhan panggil dia, "Ikutlah aku." Dia minta izin, dan Tuhan bilang, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati." Saudara yang diberkati Tuhan, bukan berarti bahwa tidak boleh pergi menguburkan orang mati, tetapi tidak boleh kita menukarkan jam pelayanan dengan kegiatan yang lain. Tidak boleh kita menukarkan jam pemberitaan firman dengan jam jam pesta-pesta begitu, saudara. Tidak boleh. Jadi saatnya untuk memberitakan firman, harus memberitakan firman. Saudara, kalau contoh kecil saja, kalau seorang pendeta, contoh gereja ini ada di Bolok, lalu pendeta ini tiba-tiba sudah mau pemberitaan firman, baru pendeta ini bilang, "Tunggu dulu, saya harus ke Campong karena ada orang tua saya di sana, ada apalah begitu." Jadi jemaat harus menunggu. Saudara, jemaat harus menunggu berapa jam? Orang ini kapan dari Bolok ke Campong dan balik lagi ke Bolok? Jemaat mungkin sudah tidak ada. Pemberitaan firman adalah hal inti
dalam hal melayani Tuhan. Dan pemberitaan firman harus dengan serius. Sebab kalau pemberitaan firman salah diseberangkan, orang hanya akan tahunya berdoa minta mujizat, berdoa minta berkat, tapi orang tidak akan menjauh dari kejahatan. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh minta berkat, rezeki, minta hal baik dari Tuhan, tapi kita juga harus tahu untuk jauh daripada kejahatan. Nah, oleh karena itu pelayanan kepada Tuhan, pelayanan apapun juga itu selain pelayanan pemberitaan firman, tidak boleh kita tukarkan jam pelayanan ini dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang lain itu harus menjadi nomor 2 setelah pelayanan kepada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Orang yang ketiga, ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara diberkati Tuhan, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi mengandung hukuman di sini, saudara. Jadi orang-orang yang siap melayani Tuhan, seperti juga orang yang pertama ini, harus dengan teguh, dengan pikiran yang tidak bercabang, dengan tidak pelimpan. Kalau melayani Tuhan, melayani saja, tidak boleh berpikir macam-macam. Dan bukan berarti tidak boleh minta izin dengan keluarga untuk pergi sekolah Alkitab, tidak boleh minta izin dengan keluarga untuk pergi bersaksi, memberitakan firman, pergi pelayanan. Tetapi saudara diberkati Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, kalau dalam seisi rumah ada satu orang saja tidak percaya kepada Tuhan, maka akan ada komentar miring. Kalau kita giat melayani Tuhan, mungkin bisa dikatakan bahwa dia mau naik ke surga antiru-antiru dengan dia baju dan dia mau sandal begitu. Nah saudara, ini bisa membuat kita menjadi patah semangat untuk melayani, membuat kita bisa menjadi lemah iman untuk giat melayani Tuhan. Nah oleh karena itu benar-benar kita harus minta untuk dikuatkan, teguh iman, percaya kepada Tuhan, tidak boleh terkecoh dengan apapun juga yang dirancangkan iblis. Tidak boleh kita menjadi patah semangat, menjadi banyak unik-unik, menjadi banyak mengeluhnya sekalipun kita kekurangan jam istirahat, menjadi banyak mengeluh oleh karena banyak cercaan, omelan dari orang-orang lain, banyak diberitakan miring dari orang-orang lain saat kita melayani Tuhan. Tetap kita harus melayani Tuhan. Dan ingat saudara, seperti apapun juga kita dipanggil untuk melayani Tuhan, entah dengan dorongan Roh Kudus kita memberi diri melayani, atau ditarik paksa oleh Tuhan dengan kehendak Tuhan dari kehidupan yang jahat, kita ditarik paksa melayani Tuhan, tetap saja kita harus mengikuti aturannya Tuhan. Tidak bisa kita mengikuti aturan kita sendiri, sebab pelayanan ini, pelayanan kepada Tuhan adalah pelayanan milik Tuhan, bukan pelayanan milik saya, milik saudara, atau milik siapa juga. Tapi pelayanan ini milik Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhannya kita, sebagai bosnya kita, bos di atas segala bos, dan berarti kita harus mengikutinya. Tidak boleh kita terkecoh oleh apapun juga yang ada, sekalipun kalau kita bandingkan orang mati dengan orang hidup. Orang mati ini adalah menguburkan orang mati, orang hidup ini adalah pamitan dengan keluarga. Sekalipun kita bandingkan dua hal ini, orang mati berarti hal yang tidak memberi keuntungan. Contohnya semua pelayanan tapi masih ada bola kaki seru, akhirnya menjadi pelayanan karena nonton bola kaki ini tidak memberi keuntungan, saudara. Sebab orang yang main bola kaki ini mereka dibayar, sementara saudara yang nonton ini, saudara hanya loncat-loncat hore kiri kanan, tapi apa keuntungannya buat saudara? Nah, jadi prioritas utamanya harus kepada firman. Nah, contoh yang kedua, minta izin dari orang tua. Ini orang-orang yang hidup, jadi secara lahiriah memberi keuntungan kepada kita. Mungkin ada pekerjaan, ada proyek besar, tetapi kita harus prioritas juga lebih dahulu kepada firman. Yang lain ini harus menjadi nomor 2. Sebab apa saudara? Menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yeskiel 3 ayat yang keberapa, ayat yang kesekian, saudara. Itu di sana dikatakan bahwa kalau orang benar berbalik setir dan membuat kecurangan, maka Tuhan sendiri akan menaruh batu sandungan di depannya dan dia akan mati. Saudara, ada hukuman dari Tuhan, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita berubah setia kepada Tuhan untuk beralih kepada hal lain, ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kepada setiap orang, maka akan
akan ada teguran di sana. Siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku ajar. Saudara, lebih baik memberi diri ditegur daripada membiarkan diri dihajar. Semoga sering firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Apapun keadaan saudara dan saya saat ini, bagaimanapun kondisi kita, tetaplah bersemangat melayani Tuhan. Allah itu baik.